Baik, selanjutnya kita masuk ke SJF scheduling yang primitif, di mana jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses yang ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Nah, jadi jika yang tadi yang non primitif, proses pertama diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh masuk proses yang lain. Namun proses yang masuk adalah proses yang memiliki burst time yang paling kecil atau yang lebih diprioritaskan. Namun pada primitif atau SJF scheduling yang primitif, dia tidak menunggu proses pertama selesai. Dia akan langsung menggantikan proses tersebut saat proses yang lain atau arrival time dari proses yang lain sudah masuk dalam jadwal tersebut. Nah, langsung saja kita ke contoh dari SJF yang primitif. Nah, di sini terdapat 4 proses seperti biasa. Di sini ada P1, P2, P3, dan P4 dengan arrival time-nya 0, 2, 4, 5 dan burst time 7, 4, 1, 4. Nah, maka akan terbentuklah proses seperti ini, di mana proses pertama itu akan dieksekusi, yakni P1 dengan kedatangannya waktu ke 0. Namun, burst time dari P1 ini adalah 7. Dan dalam proses SJF primitif, ini tidak langsung dihabiskan, tidak langsung diselesaikan. Karena apa? Karena pada waktu kedua atau baru berjalan 2 satuan waktu untuk pengeksekusian proses 1 ini, sudah terdapat proses lainnya, yakni proses 2 dengan arrival time-nya 2. Sehingga berhentilah proses pengeksekusian proses 1 tadi, P1 tadi. Jadi yang dieksekusi selanjutnya adalah P2. Dan P2 memiliki burst time 4. Dieksekusilah P2, namun pada waktu keempat P3 datang, P3 masuk dengan arrival time-nya 4. Sehingga P2 baru bisa dieksekusi 2 satuan waktu, sehingga masih menyisakan 2 satuan waktu untuk burst time dari P2. Nah, jadi P3 masuk dengan burst time 1, diselesaikanlah P3 ini. Karena tidak ada yang mengganggu ya, karena tidak ada yang masuk saat P3 dieksekusi, dan setelah P3 dieksekusi, harusnya P4 ya. Namun bukan P4 di sini, tapi P2. Mengapa P2? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Karena yang sudah selesai dieksekusi finish hanya P3 di sini. Sedangkan P2, P1, P2 dan P4 masih belum selesai. Nah, mengapa P2 yang dieksekusi di sini? Karena P1 kita lihat sebelumnya, P1 masih menyisakan burst time 5, sebanyak 5. P2 menyisakan burst time sebanyak 2. Dan P4 masih memiliki burst time 4. Sehingga yang lebih diprioritaskan adalah P2 karena P2 memiliki burst time yang paling sedikit di sini, yakni 2. Sehingga yang dieksekusi selanjutnya bukan P1 atau P4, melainkan P2 karena burst time-nya 2, lebih ya paling kecil dan lebih diprioritaskan. Jadi dieksekusilah dari 5 sampai 7. Nah, selanjutnya yang dieksekusi P4, bukan P1 ya, karena P4 memiliki burst time lebih kecil, yakni 4. Sedangkan P1 tadi adalah 7 kurang 2, yakni 5. Jadi 4 lebih kecil dari 5, sehingga yang dieksekusi adalah 4, yakni P4. Jadi P4 dieksekusi dengan burst time 4, jadi dari 7 sampai 11. Dan terakhir barulah dieksekusi P1 dengan burst time yang masih tersisa 5. Jadi dari 11 sampai 6.
Nah, itu satu contoh. Dan sekarang kita mencari rata-rata waktu tunggu atau average waiting time. Nah, di sini P1 0 ditambah 9. Nah, 0 adalah karena ini waktu kedatangannya 0 dan waktu dieksekusinya 0 kan. Berarti 0 dikurang 0 ya 0 kan. Nah, sekarang ditambah 9 karena di sini P1 terdapat dua ya proses dari yang pertama dengan yang paling akhir. Nah, 9 berasal dari 11 dikurang 2. 11 adalah waktu dieksekusinya proses 1 untuk yang kedua kali. Nah, 11. Sedangkan 2 adalah waktu terakhir ini. Terakhir dieksekusi ini 2. B1 2 di sini. Nah, selanjutnya untuk P2 adalah 2 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4. Mengapa 2 dikurang 2? Karena di sini P2 waktu dieksekusinya 2, waktu kedatangannya 2. Ini untuk P2 yang pertama. Namun di sini ada juga P2 yang kedua, yakni waktu kedatangannya, maksud saya waktu dieksekusinya 5. Sedangkan sisa atau waktu finish dari proses P2 yang pertama adalah 4. Jadi 5 dikurang 4. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya yakni P3. Nah, P3 hanya diproses satu kali ya di sini. Jadi hanya terdapat 1. Jadi di sini langsung saja waktu dieksekusinya 4 dan waktu kedatangannya 4. Jadi 4 dikurang 4, 0 ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah P4. P4 juga hanya dieksekusi sekali ya. Tidak seperti P1 dan P2. Nah, jadi P4 waktu dieksekusinya 7 dan waktu kedatangannya 5. Sehingga 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya seperti biasa dicarilah rata-rata dari waiting time tersebut. 4 proses ini dapatlah 12/4 sama dengan 3.